Orang desesperado atau putus asa dengan dirinya sendiri karena kekurang tahuannya akan akar masalahnya terjadi di mana. Dalam episode Psycho kali ini, kita akan mencoba mengurangi keputusasaan kita hingga 70%. Dalam episode ketiga seri Desesperado yang berjudul 3D yang lalu, kita mempelajari tiga dimensi manusia yaitu roh, tubuh, dan jiwa. Dan bagaimana jiwa sangat berperan dalam jatuh bangunnya kehidupan ini dalam perjalanan kerohanian kita. Maka dimensi jiwalah yang mengalami pembaharuan perpetual hingga akhir hayat kita. Dalam episode keempat berjudul Psycho ini, kita akan menguraikan lebih mendetail gangguan-gangguan kejiwaan, asal-usul penyebabnya, dan bagaimana cara menguranginya. Kita akan terheran-heran karena sebelumnya kita anggap itu semua bukan sebuah gangguan kejiwaan. Misalnya, ada orang yang punya sifat terlalu mendetail, terlalu rapi, dan menuntut semua harus selalu tertib. Jika tidak, maka ketentramannya akan sangat terganggu. Dulu saya pikir bagus kan, orang memang harus perfeksionis. Karena dengan begitulah pekerjaan-pekerjaan kita bisa berjalan dengan bagus. Ternyata jika keterlaluan, perfeksionisme pun bisa dikategorikan sebagai gangguan jiwa loh. Dan dalam stadium yang lebih berat, bisa-bisa mengarah kepada kelainan yang disebut OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Di mana sang penderita misalnya sering memeriksa berkali-kali apakah pintu rumah sudah terkunci, walaupun jelas-jelas dia sudah menguncinya. Ada rasa terlampau was-was yang berlebihan. Atau bisa juga dia mencuci tangan hingga berkali-kali karena selalu merasa kurang bersih atau membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mandi atau buang air. Itu hanya sebagian kecil dari macam-macam kondisi atau gangguan kejiwaan yang jika dipetakan ada lebih dari 100 macam. Misalnya, narsis, terlalu menikmati pujian atas dirinya, ambisius, menutup diri, sering berkata-kata pedas, rendah diri, memanfaatkan orang lain, kemurungan, kepahitan, dan dendam. Tak hanya itu aja, bahkan ada juga hal-hal seperti tindakan sekonyong-konyong tanpa pikir panjang atau impulsif, tergila-gila, sulit percaya orang, congkak, suka menuntut di luar batas, suka berbantah yang destruktif, selalu merasa paling benar, tamak, menyanjung di luar batas, munafik, antisosial alias suka menyendiri, dan masih banyak lagi. Jika diteruskan, maka hampir semua orang pasti memiliki sedikitnya 3 hingga 5 kondisi kejiwaan yang tadi saya sebutkan. Saya salah satu di antaranya. Untuk bahasa slang atau gaulnya, kita sebut saja psycho. Varian-varian kondisi kejiwaan itu adalah hasil turunan dari beberapa penyebab pokok yang intinya mengarah kepada kecintaan akan diri sendiri atau self-love. Hidup yang berpusat pada diri sendiri atau self-centered life ini ditandai dengan ciri-ciri kejiwaan, yakni memiliki pikiran-pikiran, perasaan dan kehendak yang pada dasarnya adalah egois, jahat, cenderung menyukakan daging dan selalu ingin melanggar perintah-perintah Allah. Coba kita lacak ke penyebab hakikinya dahulu. Sebagai keturunan Adam, kita telah mewarisi dosa asal itu, meski kita adalah seorang yang paling kudus sekalipun. Tadinya Adam hidup tak bercacat, namun oleh karena kehendak bebas atau free will-nya yang masih netral, dia memilih mengikuti Hawa untuk turut melanggar perintah Allah. Maka setelah kejadian itu, di mana dia jatuh, kehendak bebas atau free will manusia semata-mata adalah mencintai diri sendiri dan dosa. Ini digambarkan dalam Kejadian 6 ayat 3 dan 5. Berfirmanlah Tuhan, "Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging." Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Inilah penyebab hakiki sejak awalnya. Kita tidak bisa menolak kenyataan ini, bahwa setelah kejatuhan Adam, kecenderungan hati manusia termasuk kita ini semata-mata jahat. Kata asli semata-mata adalah rak atau tiada lain atau merely. Eugene Peterson, penulis Alkitab terjemahan The Message, menjelaskan begitu gamblang.
Manusia hanya memikirkan yang jahat, membayangkan yang jahat-jahat, jahat dan jahat dari sejak pagi hingga malam hari. Tiada lain selain yang jahat. Kecenderungan hati itu sama dengan kehendak yang terjadinya di dalam dimensi jiwa, karena jiwa mengandung pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi makin jelas ya, dimensi kita yang corrupt atau rusak itu adalah dimensi jiwa, yang bisa membuat kegaduhan saat dieksekusi keinginan jahatnya oleh tubuh kita ini. Markus 7 ayat 21-23 berbunyi, sebab dari dalam, dari hati, jiwa orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini perkataan Yesus di Perjanjian Baru, ribuan tahun kemudian setelah perkataan Allah saat menyimpulkan tabiat dasar manusia setelah Adam jatuh di kitab Kejadian tadi. Berarti fakta itu masih relevan berlaku dari zaman pasca Adam hingga zaman Yesus. Di Roma 7 ayat 18, Paulus sebagai rasul hebat pun sendiri mengaku, sebab aku tahu bahwa di dalam jiwa aku, yaitu di dalam jiwa aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam jiwa aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Bayangkan saudara, tidak ada sesuatu yang baik. Itu bukan pernyataan hiperbola loh. Masakah semua yang Paulus perbuat untuk Kristus itu bukan sesuatu yang baik? Tentu baik kan? Namun Paulus sadar, semua jerih lelahnya untuk Kristus itu didorong dan dimampukan sendiri oleh Kristus. Sama sekali tidak lahir dari jiwanya sendiri yang telah rusak itu. Daud dalam Mazmur 16 ayat 2 menurut New International Version menulis, I say to the Lord, you are my Lord. Apart from you, I have no good thing. Di luar Tuhan, tak didapati secuil pun hal yang baik dalam diri atau jiwa Daud. 2 Timotius 3 ayat 1-4, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tuh, komplit kan hancurnya jiwa manusia itu. Ayat 1 pada hari-hari terakhir berbicara mengenai zaman ini bahkan sampai zaman akhir sebelum kedatangan Yesus kedua kalinya nanti. Berarti sejak zaman Adam, zaman Daud, zaman Yesus, zaman Paulus, hingga nanti mendekati kiamat, keadaan jiwa manusia tak akan berubah. Tetap jahat, bahkan makin jahat. Semua karakter yang disebut di ayat-ayat tadi itu adalah sifat rusak manusia atau psycho yang terjadi di dalam dimensi jiwa. Tidak peduli agama apapun, selama kita percaya penciptaan dan percaya bahwa kita adalah keturunan Adam dan Hawa, Anda dan saya telah ditakdirkan masuk dalam jebakan kejahatan di dalam jiwa kita ini. Sampai Rasul Paulus pun melolong di dalam Roma 7 ayat 24-25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saking desesperadonya, Paulus sampai menyebut dirinya sebagai manusia celaka. Padahal apa yang diperbuatnya bagi Kristus, tak ada rasul lain sebanding dengannya. Orang bisa menemui jalan buntu kalau berusaha melakukan perintah Allah dengan kekuatannya sendiri. Sampai-sampai frustasi atau desesperado itu bisa mengalahkan fakta-fakta prestasinya. Untung Paulus segera menyadari hanya Yesus Kristus Tuhan yang bisa mencerahkan dan menguraikan persoalan pelik ini. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ini artinya dengan bagian jiwa kita yang waras,
dia melayani hukum Allah. Dengan bagian jiwa yang rusak, dia melayani hukum dosa yang termanifestasi melalui tubuh insaninya. Baiklah, barusan kita pelajari asal-muasal penyebab jiwa manusia yang korup itu. Sekarang, bagaimana caranya mengelola keliaran jiwa agar tidak terus-menerus membuat hidup kita tersiksa karenanya? Loh, mengapa tersiksa? Pertama, karena dua kekuatan yang berlawanan, satu ingin berbuat baik, satunya ingin berbuat seenaknya saja, menyebabkan konflik berkepanjangan dalam jiwa kita dan itu sangat menyiksa batin. Saat habis melakukan yang kita anggap baik, kita puas dan merasa diawang-awang. Namun sehabis melakukan yang kita tahu itu suatu hal yang tidak mulia, kita tertuduh dan merasa kotor dan bahkan benci kepada diri sendiri. Kenapa jatuh berulang kali? Hal ini bisa menyebabkan desesperado. Penyebab kedua kenapa bisa menyiksa, karena konsekuensi dari keliaran jiwa yang dibuai selalu menyebabkan kerugian-kerugian dalam hidup. Misal, cinta akan uang dan keserakahan bisa menyebabkan tindakan nekat pencurian. Saat tertangkap, berakhir di penjara. Hidupnya jadi berantakan. Lihat siklusnya. Diawali dengan cinta uang dan keserakahan yang adalah kondisi jiwa, dibuai di tubuh berupa tindakan nyata yakni pencurian, diakhiri dengan konsekuensi pahit yaitu penjara. Coba aplikasikan siklus ini pada kondisi jiwa lainnya seperti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ujung-ujungnya pasti berakhir pada terampasnya damai sejahtera dan ketentraman batiniah kita. Apa artinya hidup ini jika ketenangan pikiran dan hati itu tidak hadir? Sebuah kerugian yang besar, padahal Tuhan sudah menyediakan seluruh bahan-bahan dasar untuk diramu dan dijadikan pokok-pokok kegirangan, agar kita bisa hidup secara penuh selagi di dunia ini. Intinya, jika jiwa gagal dikelola akan merenggut atau merampas sukacita kita. Charles Haddon Spurgeon pernah berkata, kekhawatiran tidak akan menghapus duka cita dari hari esokmu, dia justru hanya akan menghapus sukacitamu hari ini. Cara mengelola jiwa yang pertama, sadari roh kita sudah aman. Jadi kita tidak menjauh dan mendekat ke pintu gerbang surga setiap hari. Saat berbuat baik, kita sejengkal mendekat ke surga. Saat jatuh dalam pelanggaran, kita sejengkal menjauh dari surga. Pengertian seperti ini akan mempertebal keraguan-raguan akan keselamatan kita. Ujung-ujungnya malah mempersulit hidup kerohanian kita dan meragukan kasih Allah. Ikuti penjabaran saya di episode 3D untuk lebih jelasnya. Keyakinan akan keselamatan roh kita itu berperan sangat vital agar kita bertekun untuk tidak putus asa akan jatuh bangunnya jiwa kita. Kita mungkin jatuh, tapi kita bangun lagi, dan bangkit lagi. Jika kita tidak yakin akan keselamatan roh kita, bisa-bisa kita menyerah dan malah sekalian nyemplung dalam pelanggaran-pelanggaran hidup lama kita secara lebih parah lagi. Karena kita berpikir, toh nanti aku akan jatuh lagi juga. Dan rasanya Tuhan sudah menolak aku anyway. Sangat berbahaya pikiran yang tersesat macam begini. Setelah menyadari Allah menjamin keselamatan roh kita, maka kita tinggal mengelola jiwa yang menjadi tanggung jawab kita itu. Kita mengandalkan kebenaran firman Tuhan yang diinfuskan setiap saat ke dalam jiwa kita dan dengan pertolongan Roh Kudus. Tak ada cara lain mengelola jiwa selain memperbaharuinya agar mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kembali kita lihat ayat sentral pengelolaan jiwa di dalam Roma 12 ayat 2 yang berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu atau jiwamu." Pembaharuan jiwa anakainosis akan menghasilkan perubahan bentuk, metamorfo, atau transformasi. Misal dulu bentuk jiwa seseorang keras, sulit mengampuni. Setelah dibaharui pikirannya, jiwanya menjadi lembut dan mudah mengampuni. Karena dia menjadi sadar dalam pikirannya bahwa dia pun juga banyak salah dan sudah diampuni Tuhan. Mengapa dia sulit mengampuni orang tuanya atau pasangannya? Inilah proses pembaharuan akal budi di dalam jiwa yang menghasilkan perubahan bentuk atau transformasi jiwanya seperti yang dimaksud oleh Roma 12 ayat 2 tadi. Pembaharuan atau renewing ini bersifat proses yang berkepanjangan atau continuous. Baru selesai
saat kita meninggal atau Tuhan datang kelak. Bisa saja kita diproses dalam satu area kejiwaan secara berulang-ulang selama bertahun-tahun, misal soal tinggi hati. Namun bisa pula setelah satu area selesai, masuk area yang lain. Misal, setelah tinggi hati selesai, masuk proses soal mengasihani diri sendiri atau self-pity, atau selalu merasa menjadi korban ketidakadilan hidup. Di bagian awal dari Roma 12 ayat 2 ditulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dari kata asli, schematizo, yang artinya jangan menjadi sepola dengan sistem-sistem dunia. Perubahan akal budi yang paling sederhana caranya adalah dengan selalu mencari kebalikan dari pola-pola dunia. Misal, jika pola dunia mengajarkan untuk cepat punya uang banyak, halalkan segala cara meski dengan menipu orang sekalipun, maka lawan dari pola itu adalah kumpulkan uang meski sedikit demi sedikit, namun dengan cara halal. Sesederhana itu. Jika pola dunia mengajarkan balaslah kejahatan dengan kejahatan, maka kita berpola terbalik dari itu, yaitu balaslah kejahatan dengan kasih dan kebaikan. Dengan begitu, saudara sudah berproses merenovasi jiwa. Pasti menghasilkan perubahan dan membuat hidup saudara penuh keberuntungan, karena firman yang dilakukan itu membawa konsekuensi-konsekuensi baik dalam hidup ini. Anda mungkin berpikir, tidak semua pola dunia itu buruk kan? Misal, dunia juga mengajar untuk rajin, tekun, dan hormat orang tua juga kan? Semua prinsip dunia yang baik itu adalah prinsip-prinsip Alkitab juga. Jadi bukan pola semacam itu yang dimaksud Roma 12 ayat 2. Jangan takut untuk gagal. Jika hari ini gagal, besok coba lagi dan coba lagi. Tuhan sudah menaruh dalam kita suatu modal dasar, yaitu roh yang menimbulkan sound mind, seperti yang termaktub dalam 2 Timotius 1 ayat 7 yang berbunyi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban ini dari kata asli sophronismos, yang artinya akal sehat atau pengandaian diri. Berarti Tuhan sendiri telah menaruh di dalam kita kemampuan untuk memiliki akal sehat, berpikir jernih, memiliki jiwa yang sehat dan sembuh dari semua psycho kita. Jika Allah telah mengaruniakan, berarti bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Jangan desesperado. Tetaplah bersemangat untuk berproses. Saya sampai pada kesimpulan. Dalam episode Psycho ini, kita mempelajari kondisi-kondisi jiwa manusia yang kebanyakan didasari oleh akar cinta kepada diri sendiri. Kita juga telah mengupas tuntas penyebab hakiki kejatuhan jiwa, hingga bisa sejahat yang kita lihat di dunia sekarang ini. Hidup dalam jiwa yang belum dikelola hanya akan mengkerdilkan arti hidup ini karena absennya kedamaian dan ketentraman. Untuk mengelola jiwa, kita harus yakin dulu tanpa ragu bahwa roh kita sudah dijamin oleh Tuhan sendiri dalam posisi aman. Kemudian mau tidak mau kita harus mengalami pembaharuan jiwa untuk menghasilkan perubahan bentuk jiwa itu sendiri. Secara terus-menerus tak berkesudahan. Tuhan sudah menaruh roh sound mind. Roh Kudus akan menolong kita. Nantikan episode selanjutnya di mana kita akan mempelajari bagaimana mengatur kebugaran jiwa itu. Jangan lupa subscribe and share YouTube link ini untuk menyebarkan good news kepada lebih banyak orang lagi. Tuhan Yesus memberkati.